dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan? Apakah ada efek sampingnya atau tidak? Tidak ada yang saya rasakan. Ya. Baik-baik aja ya Bu ya berarti ya Bu. Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini juga mengurangi untuk penularan COVID ini ya. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan vaksin saja, melainkan mendapatkan tes kesehatan lainnya, yaitu pengecekan kadar gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan. Senin 21 Juni 2021 dilakukan vaksinasi serentak di seluruh Kabupaten Demak. Vaksinasi dilakukan di 4 tempat yang berbeda, yaitu Pendopo Kabupaten Demak untuk wilayah Kecamatan Demak, Dempet, Kebonagung, Bonang, dan Wedung, lalu di kantor Kecamatan Karanganyar yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Mijen, kemudian kantor BKPP meliputi Kecamatan Karangtengah, Guntur, Sayung, dan Wonosalam. Sementara Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Meranggen dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, Karangawen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kerumunan yang terjadi. Kegiatan ini dijadwalkan sampai 10 hari ke depan hingga Rabu 30 Juni mendatang dengan target 2.500 masyarakat yang tervaksin setiap hari. Kita per hari mengenjot lansia, pra-lansia untuk bisa vaksin, mensukseskan program dari Pak Jokowi yaitu 1.000 vaksin per harinya. Jadi target hari ini ada berapa yang divaksin? Sekitar 2.500 lansia, pra-lansia di seluruh Demak. Dan ini kita akan berjalan selama 10 hari. Gitu-gitu. Ini dosis pertama untuk sasaran baru, lansia baru. Untuk hari ini yang hadir dari mana saja Bapak? Ini seluruh kabupaten dibagi 4 tempat. Jadi seluruhnya 249 desa, masing-masing desa kita beri target 10 minimal. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini terdapat program 2+1, yaitu setiap orang yang mendampingi 2 lansia usia 59 tahun ke atas akan mendapatkan vaksinasi gratis sebagai bentuk penghargaan. Jadi sudah digariskan pemerintah melalui surat edaran bahwa program 21 itu maksudnya begini. Seseorang yang membawa lansia, bukan pralansia, lansia itu 59 ke atas, kalau pralansia itu 50 sampai 59. Nah, yang bawa 59 ke atas, 2 orang akan diberikan penghargaan meskipun dia muda, 18 tahun, 20 tahun, kita suntik. Itu maksudnya program 2+1. Kami berterima kasih kepada tim masing-masing kecamatan, ada Pak Dandramil, Kapolsek, Pak Camat, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau wabah virus corona ini. Karena variannya sekarang varian baru, Delta yang dari India itu penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan akselerasi untuk vaksinasi bagi lansia dulu sampai 10 hari ke depan sampai akhir bulan Juni ini. Tadi Ibu sudah dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan? Apakah ada efek sampingnya atau tidak? Tidak ada yang saya rasakan. Ya. Baik-baik aja ya Bu ya berarti ya Bu. Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini juga mengurangi untuk penularan COVID ini ya. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan vaksin saja, melainkan mendapatkan tes kesehatan lainnya, yaitu pengecekan kadar gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan.
Senin 21 Juni 2021 dilakukan vaksinasi serentak di seluruh Kabupaten Demak. Vaksinasi dilakukan di 4 tempat yang berbeda, yaitu Pendopo Kabupaten Demak untuk wilayah Kecamatan Demak, Dempet, Kebonagung, Bonang, dan Wedung, lalu di kantor Kecamatan Karanganyar yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Mijen, kemudian kantor BKPP meliputi Kecamatan Karangtengah, Guntur, Sayung, dan Wonosalam. Sementara Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Meranggen dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, Karangawen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kerumunan yang terjadi. Kegiatan ini dijadwalkan sampai 10 hari ke depan hingga Rabu 30 Juni mendatang dengan target 2.500 masyarakat yang tervaksin setiap hari. Kita per hari mengenjot lansia, lansia untuk bisa vaksin, mensukseskan program dari Pak Jokowi yaitu 1.000 vaksin per harinya. Dan ini target hari ini ada berapa yang divaksin? Sekitar 2.500 lansia lansia di seluruh Demak. Dan ini kita akan berjalan selama 10 hari. Gitu. Ini dosis pertama untuk sasaran baru, lansia baru. Untuk hari ini yang hadir dari mana saja, Bapak? Ini seluruh kabupaten dibagi 4 tempat. Jadi seluruhnya 249 desa, masing-masing desa kita beri target 10 minimal. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini terdapat program 2+1, yaitu setiap orang yang mendampingi 2 lansia usia 59 tahun ke atas akan mendapatkan vaksinasi gratis sebagai bentuk penghargaan. Jadi sudah digariskan pemerintah melalui surat edaran bahwa program 21 itu maksudnya begini. Seseorang yang membawa lansia, bukan pralansia. Lansia itu 59 ke atas, kalau pralansia itu 50 sampai 59. Nah, yang bawa 59 ke atas, 2 orang akan diberikan penghargaan meskipun dia muda, 18 tahun, 20 tahun, kita suntik. Itu maksudnya program 2+1. Kami berterima kasih kepada tim masing-masing kecamatan, ada Pak Dandramel, Kapolsek, Pak Camat, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau wabah virus corona ini, karena variannya sekarang varian baru Delta yang dari India itu penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan akselerasi untuk vaksinasi bagi lansia dulu sampai 10 hari ke depan sampai akhir bulan Juni ini. Tadi Ibu sudah dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan, apakah ada efek sampingnya atau tidak? Tidak ada yang saya rasakan. Baik-baik aja ya Bu ya berarti ya Bu. Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini juga mengurangi untuk penularan COVID ini. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan vaksin saja, melainkan mendapatkan tes kesehatan lainnya, yaitu pengecekan kadar gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan. Senin 21 Juni 2021 dilakukan vaksinasi serentak di seluruh Kabupaten Demak. Vaksinasi dilakukan di 4 tempat yang berbeda, yaitu Pendopo Kabupaten Demak untuk wilayah Kecamatan Demak, Dempet, Kebonagung, Bonang, dan Wedung, lalu di kantor Kecamatan Karanganyar yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Mijen, kemudian kantor BKPP meliputi Kecamatan Karangtengah, Guntur, Sayung, dan Wonosalam. Sementara Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Meranggen dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, Karangawen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kerumunan yang terjadi. Kegiatan ini dijadwalkan sampai 10 hari ke depan hingga Rabu 30 Juni mendatang dengan target 2.500 masyarakat.
Terima kasih kepada tim masing-masing kecamatan, ada Pak Dandramil, Kapolsek, Pak Camat, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau wabah virus corona ini, karena variannya sekarang varian baru Delta yang dari India itu penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan akselerasi untuk vaksinasi bagi lansia dulu sampai 10 hari ke depan sampai akhir bulan Juni ini. Tadi Ibu sudah dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan, apakah ada efek sampingnya atau tidak? Tidak ada yang saya rasakan. Baik-baik aja ya Bu ya berarti ya Bu. Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini juga mengurangi untuk penularan COVID ini. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan vaksin saja, melainkan mendapatkan tes kesehatan lainnya, yaitu pengecekan kadar gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan. Senin 21 Juni 2021 dilakukan vaksinasi serentak di seluruh Kabupaten Demak. Vaksinasi dilakukan di 4 tempat yang berbeda, yaitu Pendopo Kabupaten Demak untuk wilayah Kecamatan Demak, Dempet, Kebonagung, Bonang, dan Wedung, lalu di kantor Kecamatan Karanganyar yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Mijen, kemudian kantor BKPP meliputi Kecamatan Karangtengah, Guntur, Sayung, dan Wonosalam. Sementara Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Meranggen dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, Karangawen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kerumunan yang terjadi. Kegiatan ini dijadwalkan sampai 10 hari ke depan hingga Rabu 30 Juni mendatang dengan target 2.500 masyarakat yang tervaksin setiap hari. Kita per hari mengenjot lansia, lansia untuk bisa vaksin, mensukseskan program dari Pak Jokowi yaitu 1.000 vaksin per harinya. Jadi target hari ini ada berapa yang divaksin? Sekitar 2.500 lansia lansia di seluruh Demak. Dan ini kita akan berjalan selama 10 hari. Gitu-gitu. Ini dosis pertama untuk sasaran baru, lansia baru. Untuk hari ini yang hadir dari mana saja Bapak? Ini seluruh kabupaten dibagi 4 tempat. Jadi seluruhnya 249 desa, masing-masing desa kita beri target 10 minimal.
Dalam kegiatan vaksinasi kali ini terdapat program 2+1, yaitu setiap orang yang mendampingi 2 lansia usia 59 tahun ke atas akan mendapatkan vaksinasi gratis sebagai bentuk penghargaan. Jadi sudah digariskan pemerintah melalui surat edaran bahwa program 21 itu maksudnya begini. Seseorang yang membawa lansia, bukan pralansia. Lansia itu 59 ke atas, kalau pralansia itu 50 sampai 59. Nah, yang bawa 59 ke atas, 2 orang akan diberikan penghargaan meskipun dia muda, 18 tahun, 20 tahun, kita suntik. Itu maksudnya program 2+1. Kami berterima kasih kepada tim masing-masing kecamatan, ada Pak Dandramil, Kapolsek, Pak Camat, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau wabah virus corona ini, karena variannya sekarang varian baru Delta yang dari India itu penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan akselerasi untuk vaksinasi bagi lansia dulu sampai 10 hari ke depan sampai akhir bulan Juni ini. Tadi Ibu sudah dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan, apakah ada efek sampingnya atau tidak? Tidak ada yang saya rasakan. Ya. Baik-baik aja ya Bu ya berarti ya Bu. Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini juga mengurangi untuk penularan COVID ini. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan vaksin saja, melainkan mendapatkan tes kesehatan lainnya, yaitu pengecekan kadar gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan. Senin 21 Juni 2021 dilakukan vaksinasi serentak di seluruh Kabupaten Demak. Vaksinasi dilakukan di 4 tempat yang berbeda, yaitu Pendopo Kabupaten Demak untuk wilayah Kecamatan Demak, Dempet, Kebonagung, Bonang, dan Wedung, lalu di kantor Kecamatan Karanganyar yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Mijen, kemudian kantor BKPP meliputi Kecamatan Karangtengah, Guntur, Sayong, dan Wonosalam. Sementara Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Meranggen dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, Karangawen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kerumunan yang terjadi. Kegiatan ini dijadwalkan sampai 10 hari ke depan hingga Rabu 30 Juni mendatang dengan target 2.500 masyarakat yang tervaksin setiap hari. Kita per hari mengenjot lansia, pralansia untuk bisa vaksin, mensukseskan program dari Pak Jokowi yaitu 1.000 vaksin per harinya. Dan ini target hari ini ada berapa yang divaksin? Sekitar 2.500 lansia pralansia di seluruh Demak. Dan ini kita akan berjalan selama 10 hari. Gitu-gitu. Ini dosis pertama untuk sasaran baru, lansia baru. Untuk hari ini yang hadir dari mana saja Bapak? Ini seluruh kabupaten dibagi 4 tempat. Jadi seluruhnya 249 desa, masing-masing desa kita beri target 10 minimal. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini terdapat program 2+1, yaitu setiap orang yang mendampingi 2 lansia usia 59 tahun ke atas akan mendapatkan vaksinasi gratis sebagai bentuk penghargaan. Jadi sudah digariskan pemerintah melalui surat edaran bahwa program 21 itu maksudnya begini. Seseorang yang membawa lansia, bukan pralansia. Lansia itu 59 ke atas, kalau pralansia itu 50 sampai 59. Nah, yang bawa 59 ke atas, 2 orang akan diberikan penghargaan meskipun dia muda, 18 tahun, 20 tahun, kita suntik. Itu maksudnya program 2+1.
Kami berterima kasih kepada tim masing-masing kecamatan, ada Pak Dandramil, Kapolsek, Pak Camat, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau wabah virus corona ini, karena variannya sekarang varian baru Delta yang dari India itu penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan akselerasi untuk vaksinasi bagi lansia dulu sampai 10 hari ke depan sampai akhir bulan Juni ini. Tadi Ibu sudah dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan, apakah ada efek sampingnya atau tidak? Enggak ada yang saya rasakan. Ya. Baik-baik aja ya Bu ya berarti ya Bu. Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini COVID ini. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan vaksin saja, melainkan mendapatkan tes kesehatan lainnya, yaitu pengecekan kadar gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan. Senin 21 Juni, vaksinasi dilakukan di 4 tempat yang berbeda, yaitu Pendopo Kabupaten Demak untuk wilayah Kecamatan Demak, Dempet, Kebonagung, Bonang, dan Wedung, lalu di kantor Kecamatan Karanganyar yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Mijen, kemudian kantor BKPP meliputi Kecamatan Karangtengah, Guntur, Sayung, dan Wonosalam. Sementara Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Meranggen dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, Karangawen. Hal ini dijadwalkan sampai 10 hari ke depan hingga Rabu 30 Juni mendatang dengan lansia, lansia untuk bisa vaksin, mensukseskan program dari Pak Jokowi yaitu 1.000 vaksin per harinya. Dan ini target hari ini ada berapa yang divaksin? Sekitar 2.500 lansia lansia di seluruh Demak. Dan ini kita akan berjalan selama 10 hari. Gitu-gitu. Ini dosis pertama untuk sasaran baru, lansia baru. Untuk hari ini yang hadir dari mana saja Bapak? Ini seluruh kabupaten dibagi 4 tempat. Jadi seluruhnya 249 desa, masing-masing desa kita beri target 10 minimal. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini terdapat program 2+1, yaitu setiap orang yang mendampingi 2 lansia usia 59 tahun ke atas akan mendapatkan vaksinasi gratis sebagai bentuk penghargaan. Jadi sudah digariskan pemerintah melalui surat edaran bahwa program 21 itu maksudnya begini, seseorang yang membawa lansia, bukan pralansia, lansia yang bawa 59 ke atas, 2 orang akan diberikan penghargaan meskipun dia muda, 18 tahun, 20 tahun, kita suntik. Itu maksudnya program 2+1. Kami berterima kasih kepada tim masing-masing kecamatan, ada Pak Dandramil, Kapolsek, Pak Camat, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau wabah virus corona ini, karena variannya sekarang varian baru Delta yang dari India itu penyebarannya sangat cepat. Akselerasi untuk vaksinasi bagi lansia dulu sampai 10 hari ke depan sampai akhir bulan Juni ini. Tadi Ibu sudah dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan, apakah ada efek sampingnya atau tidak? Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini juga mengurangi ya. Pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan.
Senin 21 Juni 2021 dilakukan vaksinasi serentak di seluruh Kabupaten Demak. Vaksinasi dilakukan di 4 tempat yang berbeda, yaitu Pendopo Kabupaten Demak untuk wilayah Kecamatan Demak, Dempet, Kebonagung, Bonang, dan Wedung, lalu di kantor Kecamatan Karanganyar yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Mijen, kemudian kantor BKPP meliputi Kecamatan Karangtengah, Guntur, Sayung, dan Wonosalam. Sementara Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Meranggen dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Kemunan yang terjadi. Kegiatan ini dijadwalkan sampai 10 hari ke depan hingga Rabu 30 Juni mendatang dengan target 2.500 masyarakat yang tervaksin setiap hari. Kita per hari mengenjot lansia, pra-lansia untuk bisa. Target hari ini ada berapa yang divaksin? Sekitar 2.500 lansia, pra-lansia di seluruh Demak. Dan ini kita akan berjalan selama 10 hari. Gitu-gitu. Ini dosis pertama untuk sasaran baru, lansia baru. Untuk hari ini yang hadir dari mana saja Bapak? Ini seluruh kabupaten dibagi 4 tempat. Jadi seluruhnya 249 desa, masing-masing desa kita beri target 10 minimal. Yaitu setiap orang yang mendampingi 2 lansia usia 59 tahun ke atas akan mendapatkan vaksinasi gratis sebagai bentuk penghargaan. Jadi sudah 321 itu maksudnya begini, seseorang yang membawa lansia, bukan pralansia. Lansia itu 59 ke atas, kalau pralansia itu ke atas 2 orang akan diberikan penghargaan meskipun dia muda, 18 tahun, 20 tahun, kita suntik. Itu maksudnya program 2+1. Kami berterima kasih kepada tim masing-masing kecamatan, ada Pak Dandramil, Kapolsek, Pak Camat, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau wabah virus corona ini, karena variannya sekarang varian baru Delta yang dari India itu penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan akselerasi untuk vaksinasi bagi lansia dulu sampai 10 hari ke depan sampai akhir bulan Juni ini. Tadi Ibu sudah dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan, apakah ada efek sampingnya atau tidak? Tidak ada yang saya rasakan. Ya. Baik-baik aja ya Bu ya berarti ya Bu. Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini juga mengurangi untuk penularan COVID ini. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan vaksin saja, melainkan mendapatkan tes kesehatan lainnya, yaitu pengecekan kadar gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan. Senin 21 Juni 2021 dilakukan vaksinasi serentak di seluruh Kabupaten Demak. Vaksinasi dilakukan di 4 tempat yang berbeda, yaitu Pendopo Kabupaten Demak untuk wilayah Kecamatan Demak, Dempet, Kebonagung, Bonang, dan Wedung, lalu di kantor Kecamatan Karanganyar yang meliputi Kecamatan Karanganyar, Gajah, dan Mijen, kemudian kantor BKPP meliputi Kecamatan Karangtengah, Guntur, Sayung, dan Wonosalam. Sementara Kecamatan Karangawen dan Kecamatan Meranggen dipusatkan di Rumah Sakit Umum Daerah Sultan Fatah, Karangawen. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir tingkat kerumunan yang terjadi. Kegiatan ini dijadwalkan sampai 10 hari ke depan hingga Rabu 30 Juni mendatang dengan target 2.500 masyarakat yang tervaksin setiap hari. Kita per hari mengenjot lansia, pra-lansia untuk bisa vaksin, mensukseskan program dari Pak Jokowi yaitu 1.000 vaksin per harinya. Jadi target hari ini ada berapa yang divaksin? Sekitar 2.500 lansia, pra-lansia di seluruh Demak. Dan ini kita akan berjalan selama 10 hari. Gitu-gitu. Ini dosis pertama untuk sasaran baru, lansia baru. Untuk hari ini yang hadir
Dari mana saja Bapak? Ini seluruh kabupaten dibagi 4 tempat. Jadi seluruhnya 249 desa, masing-masing desa kita beri target 10 minimal. Dalam kegiatan vaksinasi kali ini terdapat program 2+1, yaitu setiap orang yang mendampingi 2 lansia usia 59 tahun ke atas akan mendapatkan vaksinasi gratis sebagai bentuk penghargaan. Jadi sudah digariskan pemerintah melalui surat edaran bahwa program 21 itu maksudnya begini. Seseorang yang membawa lansia, bukan pralansia. Lansia itu 59 ke atas, kalau pralansia itu 50 sampai 59. Nah, yang bawa 59 ke atas, 2 orang akan diberikan penghargaan meskipun dia muda, 18 tahun, 20 tahun, kita suntik. Itu maksudnya program 2+1. Kami berterima kasih kepada tim masing-masing kecamatan, ada Pak Dandramil, Kapolsek, Pak Camat, dan lain sebagainya. Semuanya ini untuk melindungi masyarakat dari penyakit atau wabah virus corona ini, karena variannya sekarang varian baru Delta yang dari India itu penyebarannya sangat cepat. Oleh karena itu pemerintah Kabupaten Demak melaksanakan akselerasi untuk vaksinasi bagi lansia dulu sampai 10 hari ke depan sampai akhir bulan Juni ini. Tadi Ibu sudah dilakukan vaksin ya Bu, apa yang Ibu rasakan, apakah ada efek sampingnya atau tidak? Tidak ada yang saya rasakan. Ya. Baik-baik aja ya Bu ya berarti ya Bu. Apa pendapat Ibu untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan pemerintah ini mengenai vaksinasi massal Bu? Sangat bagus sekali karena ini juga mengurangi untuk penularan COVID ini. Terdapat perbedaan pada pelaksanaan vaksinasi kali ini, yaitu masyarakat yang divaksin tidak hanya mendapatkan vaksin saja, melainkan mendapatkan tes kesehatan lainnya, yaitu pengecekan kadar gula darah, tensi, body fit, serta pemeriksaan asam urat. Demikian tim pemberitaan Kominfo melaporkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bupati Demak, Ibu Dr. Haja Estiana SE. Yang kami hormati Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak. Yang kami hormati Wakil Bupati Demak, unsur Forkopimda Kabupaten Demak, Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, para asisten sekda, para ketua fraksi, komisi, para anggota DPRD, para kepala perangkat daerah Kabupaten Demak, dan hadirin yang berbahagia. Sebelum rapat paripurna dimulai, marilah kita awali dengan membaca umul kita bersama. Al-Fatihah.
Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, berikut ini akan kami bacakan arti dari surat Al-Fatihah tersebut. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam, yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, pemilik hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah, dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukkanlah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau beri nikmat kepadanya, bukan jalan mereka yang dimurkai, dan bukan pula jalan yang sesat. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Hadirin dimohon berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Selanjutnya pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Bupati dan Wakil Bupati Demak, yang kami hormati Saudara unsur Forkompimda dan Ketua Pengadilan Negeri Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang kami hormati Saudara Sekretaris Daerah, Sekretaris DPRD, Asisten Sekda Kabupaten Demak, yang kami hormati para Kepala Perangkat Daerah Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para camat se-Kabupaten Demak atau yang mewakili, yang kami hormati para insan pers dan media, para tamu undangan yang hadir secara langsung maupun secara virtual yang berbahagia. Memulai rapat paripurna hari ini, pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas ridhonya kita masih dapat bertemu di ruang rapat paripurna DPRD dan dimanapun saudara berada dalam keadaan sehat walafiat tanpa halangan suatu apapun. Sholawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, keluarga, sahabat dan pengikutnya. Semoga kita mendapatkan syafaatnya besok di hari kiamat. Amin ya robbal alamin. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, mengawali rapat paripurna hari ini, kami atas nama DPRD Kabupaten Demak mengucapkan Selamat Hari Demokrasi Internasional.
Mari bersama merawat demokrasi agar negara tetap tegak. Gelorakan aspirasi dalam membangun negeri. Sebelum rapat dibuka, perlu kami sampaikan bahwa berdasarkan ketentuan pasal 114 ayat 1 huruf C Peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan rapat paripurna memenuhi quorum apabila dihadiri oleh lebih dari setengah jumlah anggota DPRD. Kami informasikan bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang. Dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-24 masa sidang ketiga tahun 2021 dengan acara penyerahan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Pada hari ini, Rabu, tanggal 15 September 2021, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, rapat paripurna yang kita selenggarakan ini adalah sebagai upaya mengatur keuangan daerah dengan mempertimbangkan target dan capaian sektor pendapatan dan belanja daerah yang harus disesuaikan dengan perkembangan dan realisasi pada capaian semester 1 tahun 2021 pada APBD Kabupaten Demak. Dengan melakukan perubahan APBD, diharapkan pelaksanaan penyerapan anggaran dapat berjalan lebih efektif dan memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat Kabupaten Demak. Untuk mengetahui alasan-alasan yang mendasari disusunnya Raperda Perubahan APBD ini, maka akan disampaikan nota pengantar Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 yang akan disampaikan oleh Bupati Demak. Kepada segenap hadirin, kami mohon perhatiannya. Kepada yang terhormat Saudari Bupati Demak, dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Saudara Ketua, Wakil Ketua dan segenap anggota DPRD, yang terhormat rekan-rekan Forkopimda dan Saudara Ketua Pengadilan Negeri Demak, yang terhormat Saudara Wakil Bupati Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Daerah Kabupaten Demak, yang terhormat Saudara Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak, yang terhormat segenap tamu undangan. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir di gedung Dewan Perwakilan Rakyat daerah ini dalam rangka rapat paripurna penyampaian pengantar nota keuangan dan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021. Dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Sholawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang kita nanti-nantikan syafaatnya. Rapat Dewan yang saya hormati, pengantar nota keuangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun 2021 secara lengkap sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 64 tahun 2020 sudah kami sampaikan kepada Dewan yang terhormat. Namun pada kesempatan ini akan kami bacakan secara garis besar pengantar nota keuangan tersebut. Perubahan kebijakan umum anggaran dan perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 telah disetujui bersama Bupati dan DPRD pada tanggal 10 September 2021.
sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, bahwa kepala daerah menyampaikan rancangan perubahan peraturan daerah tentang APBD disertai dokumen pendukung kepada DPRD. Rancangan perubahan pendapatan daerah yang dicantumkan dalam rancangan perubahan APBD tahun 2021 merupakan perkiraan yang terukur, rasional, serta memiliki kepastian dasar hukum penerimanya. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2020 tentang pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021, pendapatan daerah terdiri dari 3 kelompok pendapatan. Yang pertama, pendapatan asli daerah, yang kedua, pendapatan transfer, dan yang ketiga, lain-lain pendapatan daerah yang sah. Adapun sumber pendapatan pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan daerah sebesar 2.304.804.117.012 rupiah. Terdiri atas pendapatan asli daerah atau PAD sebesar 405.271.709.834 rupiah. Yang kedua, pendapatan transfer sebesar 1.785.135.077.178 rupiah. Kemudian lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar 125.397.330.000 rupiah. Adapun belanja daerah pada rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah pada tahun 2021 sebagai berikut. Yang pertama, belanja daerah sebesar 2.534.830.020.765,50 rupiah. Terdiri dari belanja operasi sebesar 1.752.625.780,50 rupiah. Belanja modal sebesar 302.538.434.403 rupiah. Belanja tidak terduga sebesar 4.684.461.349 rupiah. Belanja transfer sebesar 438.058.499.233 rupiah. Yang kedua, surplus atau defisit anggaran. Atas belanja daerah yang melebihi pendapatan daerah seperti tersebut di atas, terdapat defisit anggaran sebesar 213.903.753,50 rupiah. Yang ketiga, pembiayaan daerah. Pembiayaan neto dalam perubahan kebijakan umum anggaran APBD tahun anggaran 2021 sebesar 213.903.953,50 rupiah. Rapat Dewan dan hadirin yang saya hormati, sebelum mengakhiri penyampaian pengantar nota keuangan ini, kami sampaikan kembali bahwa rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 yang disusun berdasarkan perubahan kebijakan umum anggaran serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara. Kita berharap pada tahun 2021 seluruh kebijakan, program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2021 dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, ekonomis, transparan, serta memenuhi persyaratan akuntabilitas. Dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat, kami berharap pula rancangan perubahan APBD tahun anggaran 2021 dapat segera dilakukan pembahasan sesuai jadwal yang ditentukan, sehingga program dan kegiatan yang telah dianggarkan dapat dilaksanakan dengan waktu yang maksimal. Akhirnya saya sampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh anggota Dewan yang terhormat atas kerjasama yang baik selama ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan kekuatan,
dan petunjuknya sehingga kita semua dapat melaksanakan tugas-tugas dengan lebih baik dan lebih berhasil. Sekian dan terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Saudara Bupati yang telah menyampaikan nota pengantar berkaitan dengan penyerahan Raperda Perubahan APBD tahun anggaran 2021. Dilanjutkan acara penyerahan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 yang akan diatur oleh pembawa acara. Dipersilakan. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, selanjutnya penyerahan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Untuk itu, kepada Bupati dan Wakil Bupati, serta Ketua dan para Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak, kami mohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penyerahan Raperda tentang perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 oleh Bupati Demak kepada Ketua DPRD Kabupaten Demak. Penyerahan selesai, Bupati dan Wakil Bupati serta Ketua dan para Wakil Ketua dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih kami sampaikan kepada pembawa acara yang telah mengatur jalannya penyerahan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penyerahan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Akhirnya dengan mengucap Alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-24 DPRD masa sidang ketiga tahun 2021 Kabupaten Demak dengan acara penyerahan Raperda Perubahan APBD Kabupaten Demak tahun anggaran 2021 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebelum acara kami tutup, mohon berkenan kepada yang terhormat Bupati dan Wakil Bupati Demak, Sekretaris Daerah serta perangkat daerah Kabupaten Demak untuk meninggalkan tempat acara, karena acara akan dilanjutkan dengan rapat internal DPRD Kabupaten Demak. Terima kasih.
Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya rapat paripurna ke-25 masa sidang ketiga tahun 2021 dengan acara penetapan rencana kerja DPRD Kabupaten Demak tahun 2022. Selanjutnya, pembukaan rapat paripurna oleh pimpinan rapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Wakil Ketua dan anggota DPRD Kabupaten Demak, memasuki agenda kegiatan rapat berikutnya pada hari ini kami sampaikan sebagaimana daftar presensi dalam rapat paripurna sebelumnya bahwa anggota DPRD yang hadir dan telah menandatangani daftar hadir sebanyak 36 orang. Dan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD, maka rapat telah memenuhi quorum. Untuk itu dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, rapat paripurna ke-25 masa sidang ketiga tahun 2021 dengan acara penetapan rencana kerja DPRD Kabupaten Demak tahun 2022 pada hari ini, Rabu, tanggal 15 September 2021, kami nyatakan dibuka dan bersifat terbuka untuk umum. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, berdasarkan peraturan DPRD pasal 166 ayat 1 peraturan DPRD Kabupaten Demak nomor 1 tahun 2019 tentang tata tertib DPRD Kabupaten Demak menyebutkan bahwa rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat kelengkapan DPRD kepada pimpinan DPRD. Perlu kita ketahui bersama, rencana kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 tahun yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan DPRD. Berdasarkan surat keputusan Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Demak nomor 10 tahun 2021 tentang jadwal kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Demak tahun 2021, maka agenda rapat paripurna DPRD hari ini adalah penetapan rencana kerja DPRD Kabupaten Demak tahun 2022. Untuk mengetahui rencana kerja sebagaimana dimaksud, maka kami persilahkan kepada Sekretariat DPRD untuk membacakannya. Dipersilahkan. Keputusan DPRD Kabupaten Demak nomor 17 tahun 2021 tentang rencana kerja DPRD Kabupaten Demak tahun 2022. Pimpinan DPRD Kabupaten Demak menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan laporan hasil rapat Komisi A, B, C, D, laporan Badan Musyawarah, laporan Bapemperda, laporan Badan Anggaran, laporan Badan Kehormatan, laporan konsultasi pimpinan DPRD Kabupaten Demak bersama ketua-ketua fraksi, pimpinan Komisi A, B, C, D, pimpinan Bapemperda, pimpinan Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Demak nomor 172/14/R.konsultasi/DPRD/2021 tanggal 13 September 2021 membahas rencana kerja DPRD Demak tahun 2022. Memutuskan menetapkan ke-1, menetapkan rencana kerja DPRD Kabupaten Demak tahun 2022 dengan uraian dan daftar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini. Kedua, rencana kerja sebagaimana dimaksud diktum ke-1
Keputusan ini selanjutnya dijabarkan dalam Rencana Kegiatan dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Sekretariat DPRD Kabupaten Demak tahun anggaran 2022. Ketiga, segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini dibebankan kepada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Demak. Keempat, keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan di Demak 15 September 2021. Ketua DPRD Kabupaten Demak S. Fahrudin Bisri Slamet. Pembacaan selesai. Terima kasih atas pembacaannya. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, selanjutnya untuk penandatanganan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Demak, kami serahkan kepada pembawa acara. Dipersilahkan. Hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya penandatanganan rancangan keputusan DPRD Kabupaten Demak tahun 2021 tentang penetapan rencana kerja tahun 2022. Untuk itu, kepada Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Demak dimohon untuk menempatkan diri ke depan. Hadirin dimohon berdiri. Penandatanganan oleh Ketua DPRD Kabupaten Demak kepada yang terhormat Bapak Haji Sri Fahrudin Bisri Slamet SE dipersilahkan. Penandatanganan selesai, Ketua dan para Wakil Ketua DPRD dipersilahkan kembali ke tempat. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Acara selanjutnya kami kembalikan kepada pimpinan rapat. Terima kasih pada pembawa acara. Rapat paripurna DPRD dan hadirin yang berbahagia, demikianlah tadi rangkaian acara rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak dalam rangka penetapan rencana kerja DPRD Kabupaten Demak tahun 2022. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta rapat yang dengan penuh perhatian mengikuti jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak pada hari ini. Demikian juga terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu kelancaran jalannya rapat paripurna DPRD Kabupaten Demak hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan ridhonya kepada kita semua. Amin amin ya robbal alamin. Akhirnya dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin, rapat paripurna ke-25 DPRD masa sidang ketiga tahun 2021 Kabupaten Demak dengan acara penetapan rencana kerja DPRD Kabupaten Demak tahun 2022 kami nyatakan ditutup. Terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita menyanyikan bersama lagu Bagimu Negeri. Hadirin dimohon berdiri. Thank you.
Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Para Bapak dan Ibu yang kami hormati, dengan demikian usai sudah seluruh rangkaian acara pada hari ini. Terima kasih atas segala perhatian dan kehadirannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.